Di video ini, kita akan menggunakan Hugging Face untuk studi kasus sentimen analisis Suzuki Avensis yang baru saja keluar awal Januari 2023. Kenapa film otomatik satu ini? Karena saya penggemar Suzuki, dan setelah melihat Suzuki Avensis keluaran 2023 ini, saya cukup kecewa. Kecewa dengan model dan harga yang ditawarkan. Nah, untuk melihat bagaimana reaksi penggemar motor skutik di luar sana terhadap Suzuki Avensis ini, di sini saya coba untuk membuat sentimen analisis. Apakah yang saya rasakan ini sama dengan penggemar skutik di luar sana? Di sini saya udah punya data, yaitu komentar-komentar di YouTube terkait dengan review motor Suzuki Avensis 2023 ini. Untuk cara ekstrak komen di YouTube, link videonya ada di sebelah kanan atas ya. Oke, terus kenapa sih pakai Hugging Face? Karena Hugging Face punya library yang sangat terkenal, namanya Transformer. Di dalam Transformer ini ada model NLP atau Natural Language Processing yang sangat canggih, yang bisa digunakan untuk analisis sentimen, apakah positif atau negatif. Dan yang paling utama adalah model di Hugging Face ini mampu mengenali bahasa gaul atau informal, dan kurang lebih dia tahu satir. Karena pada kenyataannya, pada saat kita analisis bahasa, kita akan banyak temui bahasa informal dan jarang sekali orang yang komentar menggunakan bahasa formal. Misalnya ini videonya di mana ya guys, bagus banget ya latar belakangnya. Di sini ada kata bagus yang sentimennya positif dan tidak ada satupun kata yang negatif. Kalau kita perhatikan, ini termasuk satir ya. Karena videonya itu sendiri sedang mereview motor skutik, tapi di sini komentarnya nggak nyambung sama sekali. Kita akan lihat apakah modelnya akan prediksi negatif atau positif. Kita mulai dulu dengan instalasinya. Seperti biasa, ketika kita memulai sebuah project, ada baiknya kita buat environment-nya sendiri. Cara buatnya, di Anaconda Navigator ini ada environment, lalu bisa klik create ini. Buat nama environment-nya, terus klik create. Untuk sentimen analisis ini, saya udah punya ML Streamlit. Dari sini, kita bisa open terminal untuk instalasi Hugging Face-nya. Bisa refer ke page ini, linknya nanti saya taruh di description box. Pertama-tama kita harus install dahulu salah satu dari ketiga ini. Kalau saya pilih yang TensorFlow, dengan pip install TensorFlow. Terus baru install Transformers-nya. Semua ini sudah diinstal di environment saya. Langsung saja kita ke Jupyter Notebook. Di sini kita perlu library pandas untuk baca datanya dan diberi alias PD. Terus ambil transformers-nya dan import pipeline-nya. Kita load modelnya, sentimen analysis ini, dan masuk di classifier ini. Prosesnya seperti ini setelah running. Nah, di sel ini saya load datasetnya menggunakan pandas dan hanya mengambil kolom komentarnya aja. Di sini kita coba tes satu komentar dulu. Komentarnya yang tadi sempat kita bahas. Terus kita minta model yang udah dimasukkan di classifier tadi untuk analisis komentarnya. Dan ini hasilnya. Labelnya negatif dan skornya 0,99. Ini termasuk hebat ya, karena ada kata bagus yang sentimennya positif dan kata-kata yang lainnya tidak ada yang negatif, tetapi model ini mampu memprediksi kalau komentar ini negatif. Karena format input datanya harus dalam bentuk list atau string di dalam list, makanya kita ubah menjadi list di sini, baru bisa kita proses. Sebenarnya saya punya total 3.000 komentar, tapi karena ada masalah teknikal ketika di run sekaligus 3.000 komentar ini, makanya di sini saya pecah menjadi beberapa bagian, hingga akhirnya saya hanya mengambil kurang lebih 1.000 data untuk dianalisis. Dan saya pikir ini juga lebih dari cukup untuk melihat sentimennya secara umum. Misalnya pecahannya menjadi seperti ini. Di Analyze 10 ini saya ambil indeks 0 sampai 9, tidak termasuk indeks 10. Terus dianalisis dengan classifier. Nah, pecahan dataset tadi harus dijadikan ke dalam satu data frame. Di sini saya buat variabel baru, namanya append_analyzing yang isinya beberapa pecahan dataset itu. Lalu buat variabel baru yang namanya dig_analyze. Di sini saya buat sebuah list untuk menampung datasetnya. Dengan for looping di sini, for I di append_analyzing artinya dia ngeloop persatuan dataset untuk kemudian dijadikan sebuah data frame dengan fungsi
pd.dataframe ini. Lalu kita print dig_analyze ini, hasilnya seperti ini, ada sebanyak 1001 data. Nah, dari sini kita akan mulai buat visualisasinya antara label yang positif dan negatif dengan library Seaborn dan Matplotlib untuk pengaturan ukuran chartnya. Ini sintaks untuk settingan figure size-nya, dan kita gunakan countplot untuk membuat bar chart di mana X-nya itu adalah labelnya dari dataset yang namanya dig_analyze. AX sama dengan AX untuk refer yang ini, kemudian kita buat title-nya dengan .setTitle. Dan kita dapatkan visualisasi di mana jumlah komentar negatifnya lebih banyak ketimbang positif. Sekarang kita coba bandingkan dengan data yang kita evaluasi komentarnya secara manual. Di sini jumlah data yang kita bandingkan kurang lebih sama, yaitu 1000 data, dan ternyata hasilnya nggak jauh beda. Di mana komentar negatif mengenai Suzuka Finish 2023 ini lebih banyak daripada komentar positifnya. Bisa dibilang, dan ini adalah opini saya, model pre-train untuk sentiment analysis di Hugging Face ini memiliki tingkat akurasi antara 80 hingga 90%. Model ini sangat baik sekali trainingnya, karena bahasa yang dianalisis adalah bahasa yang kebanyakan informal atau bahasa gaul, ditambah lagi dengan banyaknya satir di komentar. Terus terang model ini membuat saya kagum. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.